Ya, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya jelas, Bapak Ibu? Jelas Pak, jelas. Oke. Ya, yang saya hormati Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah 2 Jakarta Utara, Ibu Heni, dan para kasubag, para kasih, para kasatla kecamatan, dan kepala sekolah serta operator sekolah KJP. Bapak Ibu, langsung aja untuk mempersingkat waktu, langsung saya paparkan pendataan KJP tahap 1 tahun 2025. Nah, untuk pendataan KJP tahap 1 tahun 2025, dasar hukumnya sama masih untuk tahap-tahap sebelumnya itu mulai tahap 2 tahun 2021 itu menggunakan Pergub nomor 110 tahun 2021 tentang bantuan sosial biaya pendidikan, yang sebelumnya menggunakan Pergub tahap 2 tahun 2020 dan tahap 1 tahun 2021 itu Pergubnya 90 tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Gubernur nomor 4 tahun 2018 tentang Kartu Jakarta Pintar. Nah, untuk itu bantuan sosial biaya pendidikan. Suaranya tidak ada, Bapak. Nggak jelas, Bapak Ibu, suaranya. Untuk persyaratan Putus Pak Amir, maaf. Persyaratan penerima, sudah jelas Bapak Ibu suaranya? Sudah jelas Pak. Jelas Pak. Ya. Persyaratan penerima. Persyaratan umumnya itu satu, peserta didik dengan usia 6 sampai 21 tahun. Bila ada yang lebih dari 21 tahun, maka nanti pas ketika pemadanan itu tidak akan bisa terbaca atau tidak bisa terdata. Yang kedua itu terdaftar sebagai peserta didik pada satuan pendidikan negeri atau swasta di DKI Jakarta. Nah, ini berarti terdaftar di Dapodik. Nah, bila Bapak Ibu belum menginput di Dapodiknya, maka nanti anak di sistemnya tidak akan muncul. Banyak juga kasus seperti ini, makanya kebanyak sekolah banyak kemarin datang ke Pusdatin untuk memasukkan namanya ke sistem Jack Edu untuk pendataan KJP-nya. Yang ketiga, memiliki NIK sebagai penduduk DKI Jakarta dan berdomisili di DKI Jakarta. Yang keempat, memenuhi kriteria khusus sebagai penerima bantuan sosial. Nah, persyaratan khususnya ini satu, terdaftar dalam DTKS. Nah, jadi syarat utama atau syarat pertama itu memang terdaftar DTKS. Bila walaupun bisa dibilang orang miskin atau sangat miskin, bila tidak terdaftar DTKS maka tidak akan muncul namanya nanti di pas ketika pendataan. Nah, yang kedua ini anak panti sosial, anak penyandang disabilitas, dan anak dari penyandang disabilitas berdasarkan SK Kepala Dinas Sosial. Nah, ini besaran bantuan KJP Plus Bapak Ibu. Untuk biaya personal per bulannya itu untuk sekolah madrasah negeri itu masih sama ya Bu. Biaya personalnya itu masih kalau SD 250, SMP 300, SMA 420 dan SMK 450, untuk PKBM 300, LKP 1.800.000. Nah, untuk sekolah madrasah swasta sendiri yang untuk swastanya itu biaya personalnya per bulan pun sama dengan yang negeri, tetapi ada tambahan SPP untuk sekolah swastanya per bulannya itu untuk SD 130, SMP 170, SMA 290 dan 240. Nah, untuk sekolah madrasah swasta peserta PPDB bersama, nah ini biaya personalnya pun sama untuk per setiap klaster atau setiap jenjang dari mulai SMP, SMA, SMK itu sama untuk biaya personal per bulannya atau yang bisa dipakai oleh siswa tersebut. Nah, tapi untuk SPP swasta per bulannya itu beda dengan yang bukan PPDB bersama. Untuk klaster-klaster sendiri ini sudah ditentukan oleh klaster ini oleh bidang persekolahan. Seperti itu Bapak Ibu. Kayak SMP klaster 1-nya itu 225, untuk klaster 2-nya 350, dan
SMP klaster 3-nya itu 623.705. Seperti itu. Kalau untuk SMA-nya klaster 1-nya 620, untuk SMA klaster 2-nya itu 920, dan SMA-nya klaster 3-nya 1.100.000. Seperti itu Bapak Ibu. Untuk SMK pun nilainya kalau untuk klaster 1 620, untuk klaster 2-nya 920, dan SMA klaster 3-nya 1.100.000. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini tata cara pendaftaran KJP Plus tahap 1 tahun 2025. Nah, orang tua peserta didik datang ke sekolah pada saat pendaftaran KJP Plus tahap 1 2025. Nah, untuk setelah mendaftarkan ke sekolah, nah, orang tua wali membawa dokumen persyaratan pendaftaran KJP. Yang pertama, surat permohonan kepada gubernur, formatnya standar yang disediakan sekolah yang seperti biasa Bapak Ibu. Yang kedua, surat pernyataan ketaatan menggunakan dana KJP Plus sesuai ketentuan, formatnya juga standar yang disediakan sekolah. Yang ketiga, bawa fotokopi kartu keluarga dan fotokopi KTP orang tua atau wali. Seperti ini. Mungkin kalau di pendaftaran ini sudah pernah dilakukan di tahap-tahap sebelumnya. Nah, ini timeline pendaftaran KJP Plus tahap 1 tahun 2025. Ini timelinenya Bapak Ibu. Pendaftarannya memang agak maju, yang sekarang dimulainya dari tanggal 13 Januari sampai dengan 24 Januari tahun 2025. Nah, verifikasinya dan unggah SPTJM-nya itu bisa dilakukan tanggal 15 Januari sampai dengan 26 Januari. Seperti itu. Nanti bila ada perubahan jadwal atau mekanisme pendaftaran, seperti misalnya kan kita buka nih semua jenjang. Bila nanti ya, kalau kemarin kita udah coba atau diuji coba, servernya memadai atau kuat gitu kan. Tapi kalau memang ada kendala atau apa, nanti kita infokan lebih lanjut untuk jadwal perubahannya yang dilakukan melalui kanal-kanal resmi kita. Seperti itu Bapak Ibu. Tapi ini rencana pendaftarannya seperti tanggal-tanggalnya seperti ini. Ini tata cara sekolah untuk memverifikasi kelayakan pendaftaran KJP Plus tahap 1 tahun 2025 ini. Yang pertama, pengecekan DTKS. Cek DTKS-nya terdaftar pada DTKS yang sudah dinyatakan layak. Nah, untuk mempermudah Bapak Ibu operator sekolah, ketika wali atau orang tua wali mendaftarkan diri anaknya ke sekolah, itu bisa, untuk mempermudah ibu, bisa dibuktikan dengan dia membawa bukti yang terdaftar DTKS di Siladu. Bisa di print atau lewat handphone, bisa ditunjukkan bila anak itu memang Tidak ada suaranya, Pak. Tidak ada suara. Suara hilang, Pak. Suaranya hilang, Pak. hilang di ibu apa ya semuanya? Semuanya itu hilang. Semuanya Pak. Diulangi saja Pak dari tadi pengecekan DTKS Pak. Oke, sebentar. Nah, ini ada pengecekan DTKS Bapak Ibu, syarat tata cara sekolah. Nih, jadi Bapak Ibu ketika orang tua wali datang ke sekolah, usahakan untuk mempermudah Bapak Ibu, orang tua wali ini membawa cetakan yang terdaftar di DTKS di Siladu, atau melalui handphone juga bisa dicek Siladunya. Bila anak ini sudah terdaftar DTKS, maka anak ini bisa diajukan, bisa diterima berkasnya. Bila tidak terdaftar di DTKS atau tidak dicetaknya juga tidak terdaftar DTKS, kan otomatis tidak bisa didaftarkan. Jadi Bapak Ibu juga mempermudah atau mengurangi kerja untuk ini anak ini terdaftar DTKS atau tidak ya gitu. Jadi usahakan orang tua wali himbau untuk bawa cetakan atau lampiran kalau dia sudah terdaftar DTKS, seperti itu Bapak Ibu. Yang kedua, kelayakan dokumen persyaratan. Verifikasi kelengkapan dokumen usulan tersedia lengkap. Surat permohonan kepada gubernur. Surat pernyataan ketaatan menggunakan dana KJP Plus sesuai ketentuan. Yang ketiga, fotokopi kartu keluarga dan fotokopi
KTP. Untuk integritasnya sendiri itu, verifikasi kedisiplinan dan kepatuhannya itu, kondisi peserta didik 1, terdaftar sebagai peserta didik aktif di sekolah, memiliki NISN dan terdaftar di Dapodik. Nah, yang saya bilang tadi, Ibu namanya bisa aja anaknya nggak muncul nih di sistem Jack Edu-nya karena di Dapodiknya itu belum terdaftar, seperti itu. Yang kedua, peserta didik disiplin hadir bersekolah, dilihat absennya. Nah, yang ketiga juga peserta didik memiliki kepatuhan terhadap tata tertib sekolah dan tidak melanggar larangan. Itu verifikasi kedisiplinan dan kepatuhan untuk peserta KJP itu sendiri. Untuk yang keempat, kelayakan sebagai anak keluarga tidak mampu sesuai Kepgub 1250 tahun 2020 tentang variabel kas daerah untuk pendataan dan pemuktahiran data fakir miskin dan orang tidak mampu. Nah, jadi variabel ini ada Ibu. Cek kartu keluarga, pastikan di satu kakak itu tidak ada anggota keluarganya yang ASN, TNI, atau anggota DPR, atau pegawai BUMN dan BUMD. Jadi kalau ada terdapat di satu kakak itu terdapat bekerja di ASN, TNI, atau BUMN, BUMD, maka itu nanti ketika kita pemadanan juga dia akan tertolak. Maka lihat pekerjaan orang tuanya itu apa. Untuk itu sudah sesuai dengan Kepgub 1250 tersebut. Nah, untuk verifikasi kelayakan kedua itu cek orang tua wali. Anggota keluarga dalam satu kakak tidak memiliki kendaraan roda 4 karena yang roda 4 itu ketika kita pemadanan dengan Bapenda itu akan terblokir atau tidak akan bisa didaftarkan. Untuk verifikasi kelayakan 3 sendiri, cek orang tua wali. Anggota keluarga dalam satu kakak tidak memiliki aset berupa tanah bangunan dengan nilai NJOP di atas 1 miliar. Nah, verifikasi kelayakan keempat itu cek ke rumah anggota keluarga dalam satu kakak tidak mengkonsumsi air kemasan bermerek paling sedikit 19 liter. Nah, biasanya Ibu juga ngasih nih instrumen-instrumen seperti itu kan. Nah, kebanyakan banyak nih yang verifikasi kelayakan yang keempat ini nih, konsumsi air kemasan bermerek paling sedikit 19 liter. Apa yang dimasuk bermerek paling sedikit 19 liter? Yang bermerek itu ya seperti yang perusahaan-perusahaan besar seperti ya kayak Mineral, Aqua, Fit kan sudah jelas itu yang bermerek. Tapi kalau isi ulang walaupun itu 19 liter itu masih dikategorikan bisa didaftarkan KJP-nya. Jadi juga orang tua bila dikasih instrumen pun harus dilihat dulu nih, harus dijelaskan dulu apa yang dimaksud dengan minuman kemasan bermerek paling sedikit 19 liter. Nah, ini larangan penerima KJP Plus Bapak Ibu masih seperti kayak dulu, tawuran, merokok atau bolos sekolah, menggunakan obat-obat terlarang, melakukan asusila. Nah, seperti ini Bapak Ibu, atau perundungan, kekerasan, bullying di sekolah. Nah, ini bisa Ibu lakukan pembatalan KJP atau tidak bisa didaftarkan KJP-nya bila siswa Ibu atau anak didik Ibu melanggar larangan penerima KJP Plus tersebut. Ada 23. Seperti itu. Nah, ini sistem Jack Edu Bapak Ibu. Pendaftaran KJP Plus masuk pada website Jack Edu. Masukkan NPSN, kata sandi. Ketika sudah masuk, maka tampilannya akan seperti ini. Nah, setelah masuk pada dashboard awal, pilih menu aplikasi dan klik pada menu KJP. Di sini ada menu banyak, ada 7 menu. Maka yang diklik menu KJP. Ketika sudah mengklik menu KJP, maka akan keluar seperti ini, pendaftaran KJP Plus. Selanjutnya klik menu pendaftaran yang paling pojok, pendaftaran yang awal. Ketika Bapak Ibu sudah mengklik pendaftaran, maka akan muncul seperti ini. Nah, untuk di menu pendaftaran KJP Plus, ini menu ini akan muncul tabel peserta didik sesuai dengan masing-masing sekolah. Nah, operator sekolah dapat mendaftarkan peserta didik sebagai calon penerima KJP Plus dengan klik
pada checkbox yang sudah disediakan. Nah, misalnya seperti ini udah masuk nih namanya, kelasnya. Nah, tinggal diklik aksinya untuk didaftarkan KJP-nya. Karena mungkin kalau BPMS kan nanti ya di tahap 2, kemungkinan kan ini tidak akan muncul yang BPMS. Seandainya pun nanti muncul, tidak usah diklik karena kan untuk KJP-nya sendiri ini yang akan dicentang. Bila memang ingin didaftarkan KJP, tinggal mencentang aja di checkbox yang sudah disediakan. Nah, selanjutnya data yang sudah di checklist akan diproses dan dipadukan dengan data terpadu kesejahteraan sosial yang saya bilang tadi, DTKS. Kemudian hasil dari proses tersebut akan muncul data pada menu verifikasi sekolah. Nah, bila emang sudah pemadanan dan dia tidak terdaftar DTKS, maka dia tidak akan terdapat di bagian verifikasi sekolah. Selanjutnya, operator sekolah dapat kembali ke menu aplikasi dan pilih menu KJP, lalu bagian selanjutnya pilih menu verifikasi sekolah. Nanti ketika sudah pendaftaran, sudah di checklist, masuk lagi, sudah pemadanan nih oleh kita nih DTKS-nya, otomatis yang tidak terdaftar DTKS tidak akan muncul. Selanjutnya, kembali lagi ke menu pendaftaran. Ketika Bapak Ibu sudah masuk ke menu pendaftaran dan sudah ngeklik, nanti masuklah ke verifikasi sekolah yang ini. Klik verifikasi sekolah. Nah, ketika masuk sudah verifikasi sekolah, tampilannya seperti ini. Pada tahap ini, operator sekolah dapat menentukan status dari calon peserta penerima KJP Plus, apakah akan diverifikasi atau dibatalkan. Bila diverifikasi, klik verifikasi. Bila dibatalkan, bisa dibatalkan dengan alasan-alasan tertentu. Nah, ini verifikasi sekolah data siswa. Nah, masuk ke verifikasi sekolah, operator sekolah dapat melakukan proses verifikasi dengan menekan tombol verifikasi. Nah, selanjutnya akan muncul nih pop-up yang menampilkan data calon penerima KJP Plus seperti ini. Nanti kemudian klik selanjutnya, ya, data sudah benar. Bila namanya sudah benar, alamat sudah benar, maka klik selanjutnya untuk tombol selanjutnya. Ketika sudah mengklik tombol selanjutnya, maka akan muncul data seperti ini, verifikasi sekolah data wali. Pada bagian ini akan muncul data wali siswa. Jika data sudah benar, data siswanya sudah benar, lalu klik selanjutnya. Ketika diklik selanjutnya, maka akan muncul kontak darurat. Nah, setelah data wali siswa, tadi kan data wali siswa, sekarang kontak darurat yang harus diisi. Sekolah dapat mengisi data kontak darurat siswa sebagai landasan untuk data berikutnya. Ketika sudah di input kontak darurat, maka klik selanjutnya. Nah, ini variabel yang tadi saya bilang tadi ada 4. Pada tahap ini operator dapat memilih ya atau tidak untuk instrumen kelayakan calon penerima. Kemudian klik submit, lalu download, maka hasil form akan terunduh untuk kesiapan unggah berkas berikutnya. Kemudian klik selanjutnya. Jadi Bapak Ibu mengklik nih ya atau tidak, PNS ada anggota keluarganya, terdapat roda 4 atau tidak, terdapat anggota keluarga yang memiliki NJOP 1 miliar atau tidak. Nah, yang terakhir ini yang sering salah penafsiran, karena mengkonsumsi air kemasan paling sedikit 19 liter, maka dianggap dia kalau di rumahnya ada aqua galon walaupun terisi ulang di checklist ya, maka kalau di checklist ya atau salah satu di checklist ya, maka KJP-nya tidak bisa dilanjut atau tidak bisa didaftarkan karena sudah melanggar data instrumen kelayakan tersebut. Seperti itu Bapak Ibu. Tapi kalau yang minuman yang tidak bermerek itu masih bisa dikatakan tidak, tapi kalau yang bermerek seperti Aqua, Mineral atau Fit seperti itu atau sebagainya yang bermerek, maka itu kalau diklik ya, maka dia akan dibatalkan untuk pendataan selanjutnya. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, verifikasi sekolah untuk diunggah selanjutnya adalah tahap akhir. Operator sekolah diharapkan dapat mengunggah 4 berkas sesuai dengan filenya masing-masing.
Setelah selesai, maka langkah selanjutnya adalah kepersetujuan kepala sekolah. Jadi yang tadi saya bilang tadi untuk instrumen kelayakan tadi, permohonan bansos, instrumen kelayakan, puasa debit, dan ketaatan penggunaan, maka ketika sudah filenya sudah di-upload, setelah terkirim, maka klik selanjutnya. Nah, ini untuk pembatalan, verifikasi untuk pembatalan. Operator sekolah dapat membatalkan status calon penerima KJP Plus dengan klik dibatalkan. Maka akan muncul pop-up di mana operator sekolah menjelaskan alasan pembatalan. Alasannya apa nih batalnya, misalnya tawuran atau melanggar tata tertib lainnya, dijelaskan di situ, lalu klik submit, maka status calon penerima akan dibatalkan. Seperti itu Bapak Ibu kalau untuk membatalkan serta KJP tersebut. Nah, ini untuk verifikasi pembatalannya. Langkah selanjutnya adalah persetujuan kepala sekolah. Jadi setelah dibatalkan, kepala sekolah untuk menyetujui dapat kembali ke menu aplikasi, lalu pilih persetujuan kepala sekolah yang paling pojok untuk pembatalan peserta KJP. Nah, untuk persetujuan kepala sekolah, pada ini kepala sekolah dapat melihat semua status dari calon penerima KJP Plus. Kepala sekolah dapat menganulir juga status calon penerima KJP Plus yang sudah terverifikasi atau yang dibatalkan. Jadi setidaknya ada tinjau ulang untuk verifikasi bila ini sudah terverifikasi nih anak ini, tapi sedangkan anak ini kurang. Nah, bisa dianulir oleh kepala sekolah. Yang sebaliknya pun seperti itu. Mungkin seandainya anak ini sudah terverifikasi dibatalkan, maka kepala sekolah bila ingin menganulir, nah ini di bagian ini bisa dianulir oleh kepala sekolah tersebut. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini tinjau ulang calon penerima. Nah, untuk kepala sekolah dapat meninjau ulang mengganti status calon penerima hanya jika statusnya terverifikasi atau verifikasi dibatalkan. Jadi kalau masih bisa mengganti, itu hanya terdapat di yang jika statusnya terverifikasi atau verifikasi dibatalkan. Seperti itu. Nah, ini unduh SPTJM. Kepala sekolah wajib mengunduh file SPTJM. Pada file tersebut akan tersedia lampiran SPTJM dan data calon penerima baik yang sudah diverifikasi ataupun dibatalkan. Jadi di sini udah ada datanya, yang terverifikasi berapa orang atau yang dibatalkan berapa orang, dan bisa atau dapat diunduh. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, kepala sekolah juga wajib nih untuk mengunggah file SPTJM dan data calon penerima sebagai tanda bahwa data tersebut adalah data yang diajukan oleh sekolah dan sudah final, tidak bisa diubah nih kalau sampai sini. Ketika Bapak Ibu sudah kepala sekolah itu sudah mengunggah SPTJM tersebut, berarti itu yang sudah diajukan sebagai calon, baru calon ya Bapak Ibu, calon penerima KJP Plus. Nah, sudah cukup sekian dari saya. Terima kasih.